Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sekalian kelas B MM Unhalu tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan review dari jurnal internasional tentang mengukur hubungan internasional dalam percakapan media yang disusun oleh saya sendiri, Erwin Pratomo SIK, dengan nomor induk mahasiswa B2 B1 20158. Saya mengambil alamat jurnal dengan peneliti G.A. Barnett tahun 2016, di mana alamat jurnal tersebut dari University of California Davis United States. Adapun yang melatar belakangi perihal tersebut adalah suatu ide ranah publik yang pertama kali dikemukakan oleh Habermas pada tahun 1989. Beliau menyatakan bahwa terdapat konstelasi ruang komunikasi dalam masyarakat yang memungkinkan beredarnya informasi, ide-ide yang memfasilitasi debat yang mengarah pada pembentukan opini publik. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Dahlgren, bukunya Dahlgren tahun 2005 halaman 148. Sebagai tinjauan pustaka tentang menggali percakapan media sosial untuk diplomasi publik. Untuk diketahui bahwa diplomasi publik adalah pembentukan dan pemeliharaan hubungan internasional melalui komunikasi warga ke warga menurut Signature dan Combs pada tahun 1992. Adapun tujuan daripada diplomasi publik tersebut adalah untuk menghasilkan dialog melalui dialog dan kolaborasi, menekankan komunikasi tersebut dua arah, komunikasi ide, nilai dan opini. Dalam hal ini pemerintah nasional dapat secara strategis menggunakan perdagangan, yang dimaksud di sini adalah perdagangan global, kemudian pariwisata, pertukaran budaya untuk mempromosikan citra nasional. Jadi media sosial memberikan batas baru untuk dibawa ke dalam operasi yang strategis tersebut. Nah, bagaimana menerapkan analisis jaringan untuk hubungan internasional tersebut? Dalam hal ini hubungan internasional dapat diekspresikan dalam keterkaitan jaringan. Keterkaitan tersebut dapat didasarkan pada perdagangan komoditas, hubungan diplomatik, intervensi militer, perjanjian keanggotaan, telekomunikasi, lalu lintas penerbangan, dan arus moneter. Dalam hal ini kami dapat menganalisis fitur struktural dari kejadian yang terjadi di negara secara bersama menggunakan analisis jaringan yang merupakan seperangkat metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur dan pola dalam komunikasi dan asosiasi antara faktor yang terhubung. Hal ini ditekankan menurut Wasserman dan Faust pada tahun 1994. Kemudian metode yang saya gunakan dalam hal ini bahwa data media sosial digunakan untuk menguji penelitian. Data dikumpulkan dari Facebook dan Weibo. Dari Facebook dulu, bahwa pengguna Facebook Amerika Serikat 23,5%, India 8,7%, Brasil 4,1%, Jerman 3,5%, dan Inggris Raya 3,4%. Dalam hal data Facebook, lebih dari 1,8 miliar postingan dengan menyebutkan 2 atau lebih negara yang dikumpulkan. Kemudian
dari pengguna Weibo daratan Cina terdapat 94,8%, Amerika Serikat 2,2%, Taiwan 1,1%, dan Hong Kong 0,6%. Dalam data Weibo tersebut terdapat 51 juta postingan, sekitar 1/8 dari jumlah kemunculan bersama di Facebook. Dalam hal ini, dengan pemilihan Weibo, dapat diasumsikan bahwa file data dalam penelitian ini mewakili dua publik besar berbasis lingkup media sosial yang masing-masing berbahasa Inggris dan Cina. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dicari secara bersama dalam dua jenis. Jenis media sosial tersebut dengan query Inggris pada facebook.com dan Inggris China pada weibo.com. Sedangkan hasil dari penelitian analisis jaringan pada contoh studi media sosial dapat digunakan untuk menyimpulkan tentang hubungan internasional yang dipersepsikan oleh masyarakat umum. Dalam studi ini, lebih dari 1,8 miliar Facebook posting menyebutkan setidaknya 2 negara berbeda selama 3 minggu masa studi pada musim gugur 2014. Ada lebih 51 juta post seperti itu di Weibo yang diproduksi selama 3 minggu di awal musim dingin setelahnya. Perbincangan aktif tentang negara asing sejalan dengan gagasan Castle pada tahun 2008 tentang ruang virtual berbasis web 2.0 yang mewakili ranah publik global. Sedangkan analisis jaringan dalam penelitian ini menunjukkan sebuah pola serupa dalam penyebutan negara berbasis media sosial. Sedangkan manajer R&D bertanggung jawab untuk menyarankan dan mengimplementasikan strategi teknologi perusahaan sesuai dengan tujuan dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, pekerjaan manajer melibatkan 1. Memilih di antara teknologi baru alternatif untuk digunakan dalam korporasi. Kedua, mengembangkan metode untuk mewujudkan teknologi baru dalam produk dan proses baru. Dan yang ketiga, menyebarkan sumber daya sehingga teknologi baru dapat berhasil diimplementasikan. Dan sebagai kesimpulan, bahwa premis dasar dari penelitian ini adalah orang berbicara tentang berbagai negara di berbagai media sosial. Data semacam itu dapat digunakan untuk menyimpulkan tentang hubungan internasional yang dipersepsikan oleh masyarakat umum. Teori-teori ini menunjukkan bahwa tatanan dunia dimanifestasikan dalam pola pusat periferal. Analisis jaringan dalam penelitian ini menunjukkan sebuah pola serupa dalam penyebutan negara berbasis media sosial. Itu adalah negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada memiliki lokasi jaringan pusat. Sedangkan negara yang lebih kecil dan kurang kaya negara berada di pinggiran. Demikian review jurnal internasional saya tentang mengukur hubungan internasional dalam percakapan media sosial. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya mohon koreksi dan arahan lebih lanjut. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat.